Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Dini Nurpadila dari SI19B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem file, yaitu salah satunya ada FAT, FAT32, NTFS. Langsung aja. Apa itu sistem file? Sistem file merupakan sistem berkas yang struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengolahan, manipulasi, dan pengembalian data agar mudah ditemukan dan diakses. Hubungannya dengan sistem operasi, yaitu sistem file merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk ketika program menginginkan pembicaraan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya. Sistem operasi akan meminta sistem file untuk mencari lokasi dari file yang diinginkan. Setelah file ditemukan, sistem file akan membuka dan membaca file tersebut, kemudian mengirimkan informasi kepada sistem operasi dan akhirnya bisa dibaca oleh pengguna. Selanjutnya, sistem file Windows. Sistem file Windows yaitu umumnya menggunakan dua jenis sistem file, yaitu FAT dan NTFS. Sementara versi sistem file yang umumnya digunakan adalah FAT12, FAT16, FAT32, dan NTFS. FAT atau File Allocation Table merupakan sistem file yang menggunakan struktur tabel alokasi berkas dengan cara beroperasi. Seluruh sistem operasi Windows mendukung penggunaan sistem file atau sistem file FAT. Selama bertahun-tahun, banyak fitur telah ditambahkan dan dalam pengembangannya yang terinspirasi dari fitur serupa yang ada pada file system yang dipakai pada Unix. Nah, beberapa versi sistem file yang digunakan yaitu ada FAT12, FAT16, FAT32, dan XFAT. Di sini saya akan membahas FAT32. FAT32 merupakan sistem berkas yang menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 32 bit. Sistem file ini dapat menampung maksimum 32 unit alokasi sebanyak 429.496.7296. Meskipun demikian, dalam implementasinya jumlah unit alokasi dapat diamati oleh FAT32. Kapasitas sistem file ini sebanyak 8 terabyte. FAT32 pertama kali dikenalkan pada sistem operasi Windows 95 OEM Service Release 2. Pada sistem operasi Windows NT 5X ke atas hanya mengizinkan pembuatan partisipasi FAT32 hingga 32 GB. Jika partisinya melebihi 32 GB, maka yang akan digunakan adalah sistem file NTFS. Keunggulan FAT32 adalah kemampuan menampung jumlah klaster yang lebih besar dalam partisi. Namun kelemahannya, sistem file ini adalah terbatasnya sistem operasi yang bisa mengenal FAT32. Selanjutnya, NTFS atau New Technology File System, yang merupakan sebuah desain sederhana namun memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan sistem file FAT. Nah, dalam NTFS, semua file data disimpan dalam metadata pada master file table. NTFS pertama kali dikenalkan Microsoft pada sistem operasi Windows NT dan mendukung sistem operasi terbaru mulai Windows 7. Umumnya, NTFS tidak compatible dengan sistem operasi lain yang terinstal di komputer yang sama, multi-OS. Bahkan sistem file ini juga tidak dapat dikenal apabila kita melakukan startup boot menggunakan floppy disk. Karena itu, kita disarankan untuk menyediakan partisi kecil menggunakan sistem file FAT di awal partisi, karena partisi ini dapat digunakan untuk menyimpan recovery tools apabila mendapat masalah. Versi sistem file NTFS yaitu versi NTFS 1.0 bersama dengan Windows NT 31. Versi ini menawarkan fungsi yang sangat dasar tetapi sudah jauh lebih baik dibandingkan sistem FAT. Versi 1.1 yaitu bersamaan dengan Windows NT 3.50, versi ini menambahkan dukungan terhadap pengaturan akses secara diskrit.
versi 1.2 bersamaan dengan Windows NT 4.0. Versi ini menambahkan dukungan terhadap auditing setiap berkas dan juga komprehensif transparan. Versi 2.0 Microsoft secara umum karena berbagai kendala yang di dalamnya Microsoft menggagalkan proyek NTFS 2.0 dan langsung menginjak ke NTFS 3.0. 3.0 bersama dengan Windows 2000 menawarkan banyak peningkatan dibandingkan versi sebelumnya. NTFS versi 3.1 ini datang bersamaan dengan Windows XP SP1 dan Windows Server 2003. Versi ini menawarkan perbaikan minor yang terjadi dalam versi sebelumnya, khususnya di bidang performa dan juga pengganti algoritma enkripsi yang digunakan oleh FS dari DSX atau 3DES menjadi AS256. Keunggulan yang ditawarkan NFS yaitu mengatur kuota volume untuk setiap pengguna, mendukung sistem berkas terinspirasi secara transparan dengan menggunakan beberapa jenis algoritma enkripsi yang umum digunakan, mendukung kompresi data transparan, mendukung hard link secara simbolik, mendukung penamaan berkas dengan metode pengkodean Unicode 16 bit, UCS2 hingga 255 karakter, memiliki fitur untuk menampung lebih dari satu buah ruang data dalam sebuah berkas. Perbandingan antara FAT32 dengan NTFS yaitu kecepatan akses. Kecepatan akses file yang lebih baik daripada FAT32, ukuran partisi dan banyak file. NTFS dan FAT32 mempunyai ukuran maksimal partisi sebesar 2 TB. Sedangkan file NTFS tidak terbatas sesuai ukuran partisi. Begitu juga dengan jumlah klaster NTFS tidak terbatas. Sedangkan FAT32 sebesar 4 GB dan dengan jumlah klaster maksimal 268.435.456 klaster. Keamanan data yang NTFS memiliki built-in security yang memungkinkan untuk mengatur permission dan masing-masing file maupun direktori, sedangkan FAT32 tidak memilikinya. Daya tahan NTFS menggunakan standar transaction login sehingga pemulihan terhadap kesalahan yang tidak diinginkan dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, efisiensi penggunaan disk space. NTFS lebih hemat dibandingkan FAT32 karena NTFS menggunakan klaster yang lebih kecil. Kecocokan dengan sistem lain, partisi yang menggunakan NTFS hanya dapat diakses oleh partisi lain yang juga menggunakan NTFS. Partisi yang menggunakan NTFS tidak dapat dibaca oleh partisi yang menggunakan FAT32. Partisi yang menggunakan FAT32 dapat diakses oleh partisi lain baik yang menggunakan FAT32 maupun NTFS. FAT32 lebih kompatibel baik dengan FAT32 sendiri maupun NTFS. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.